Selamat siang, saya Antonio Jonathan dari SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Sekarang saya akan mempresentasikan jawaban dari soal presentasi yang diberikan. Soal yang pertama, jelaskan apa perbedaan akurasi dan presisi. Pertama, akurasi atau ketelitian itu adalah kesesuaian harga pengukuran dengan harga sebenarnya. Contoh dari akurasi tersebut adalah misal terdapat sebuah poros dengan panjang 50 mm. Saat diukur dengan kaliper digital ternyata ukurannya 49 mm. Itu artinya tidak akurat atau tidak akurasi. Lalu yang kedua, ketepatan atau presisi atau repeatability. Itu adalah kemampuan alat ukur untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang. Contoh dari presisi sendiri itu seperti kita mengukur pada poros silinder, kita mengukur diameternya. Jika kita melakukan berulang-ulang, itu bisa mendapatkan hasil yang sama. Itu yang dinamakan presisi atau kecepatan. Lalu untuk soal yang nomor 2, jelaskan bagian-bagian dari mikrometer dan fungsinya. Sebelumnya, kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu untuk mencegah keringat pada tangan kita dari alat ukur, supaya alat ukur tidak korosi atau berkarat. Di sini terdapat outside mikrometer dengan range atau jarak 25 sampai 50 mm dengan resolusi 0,01 mm. Lalu untuk bagian serta fungsinya, pertama di sini terdapat fixed anvil atau rahang tetap yang berfungsi sebagai penahan benda kerja saat melakukan proses pengukuran. Di sini fixed anvil digabungkan dengan move anvil atau rahang bergerak. Lalu untuk bagian yang kedua, di sini terdapat frame yang berfungsi sebagai rangka untuk meletakkan komponen-komponen mikrometer lainnya dan sebagai pemegang pada mikrometer. Lalu untuk bagian lainnya, di sini terdapat lock nut atau pengunci yang berfungsi untuk mengunci timbel agar tidak berputar saat dilakukan proses pengukuran. Lalu untuk bagian lainnya sendiri, di sini terdapat ratchet stop yang berfungsi sebagai memutar timbel saat moving anvil sudah dekat dengan benda kerja. Lalu bagian lainnya, di sini terdapat timbel yang berfungsi sebagai tempat skala nonius dan sebagai memutar spindle saat moving anvil akan mendekati benda kerja saat jarak jauh. Lalu bagian lainnya, di sini terdapat skala utama atau main scale yang setiap satu stripnya ini bernilai 1 mm. Sedangkan untuk strip yang bawah ini itu menunjukkan 0,5 mm. Lalu untuk bagian lainnya, di sini terdapat skala nonius atau nonius scale yang setiap 1 mm satu stripnya bernilai 0,01 mm. Itulah bagian-bagian dan fungsi dari mikrometer. Lalu untuk soal nomor 3, jelaskan cara melakukan setting zero pada
dial head gauge. Sebelumnya kita bersihkan surface plate terlebih dahulu dari kotoran atau chip yang menempel pada surface plate. Setelah itu kita ambil dial head gauge. Sebelumnya kita bersihkan base pada dial head gauge dari kotoran atau chip yang menempel. Setelah itu kita letakkan dial head gauge pada meja ukur atau surface plate. Setelah diletakkan, kita ambil komponen-komponen lainnya seperti carrier, holder, dan dial test indikator. Kita pasang carrier pada dial head gauge. Setelah itu kita pasang holder pada dial head gauge dengan cara kita putar bol pada carrier untuk mengencangkan. Setelah itu kita pasang dial test indikator pada holder. Pastikan kubitas pada dial test indikator dapat bergerak naik turun. Setelah itu, cara untuk melakukan setting zero-nya, misal kita akan melakukan setting zero pada surface plate atau meja ukur dengan cara kita memutar handle pada dial head gauge. Kita putar handle sampai kubitas pada dial test indikator menyentuh meja ukur atau surface plate. Kita putar handle sampai jarum penunjuk pada dial test indikator menunjukkan ke angka 0. Setelah jarum penunjuk pada dial test indikator menunjukkan ke angka 0, kita putar skala Möbius pada dial head gauge. Kita putar sampai jarum penunjuk pada dial head gauge menunjukkan ke angka 0. Setelah kita menolkan skala Möbius pada dial head gauge, kita menolkan skala utama dengan cara menekan counter pada dial head gauge. Inilah cara melakukan setting zero pada dial head gauge. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.